Dalam mengampuni dalam Alkitab yang saya dapatkan dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, di mana di dalamnya mengatakan tentang pengampunan tanpa batas. Kemudian dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 yang di dalamnya mengajarkan tentang mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Oke, baik, terima kasih. Pengampunan tanpa batas, begitu ya? Iya. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang ingin memaparkan hasil pencariannya? Oke, silakan. Contoh teladan Yesus dalam mengampuni itu di mana Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan yang mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang, Pak, yang dalam Lukas pasal 15 ayat 11, yang di mana ada anak bungsu ini yang pergi dan dia meminta harta warisannya kepada orang tuanya dan dia menghambur-hamburkannya di tempat rantau. Kemudian ketika semuanya itu selesai, semuanya uang yang dia bawa itu habis dan dia tidak punya apa-apa lagi, dia kembali ke rumah bapaknya dan bapaknya ini masih mau menerima dan dia masih mengasihi anaknya ini meskipun dia sudah pergi dan melakukan hal yang salah.
Gereja mengatakan dari pencariannya bahwa seorang bapak tidak mengenal siapa anaknya, apa yang dilakukannya, tetapi oleh karena kasih ia mendirikan rumah. Oke, terima kasih. Setelah itu kalian akan berkelompok dan mendiskusikan tentang apa dampak dari mengampuni orang lain, apa dampaknya bagi orang lain. Mungkin berapa jika ada 2 orang, bisa 2 kelompok, ada yang 2 orang dan 3 orang. Mungkin kita bisa dengan Erna dan seterusnya membuat satu kelompok. Anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok yang di depan dulu. Saksikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa dampak sikap mengampuni orang lain bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Bagi diri sendiri, yang pertama itu kebebasan dari kebencian dan dendam. Kemudian mengampuni dapat membawa damai sejahtera dan ketenangan dalam hati. Kemudian dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Kemudian dampak bagi orang lain, pembaharuan hubungan, kesempatan untuk berbuat, dan pengurangan konflik. Terima kasih. Sudah berbicara. Baik, dari kelompok yang di belakang. Ya, silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang mengampuni diri sendiri dan orang lain. Mengampuni orang lain merupakan aspek penting dari hidup dan iman Kristen. Yesus mengajarkan para pengikutnya untuk mengampuni orang lain, sebagaimana mereka telah diampuni dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Terima kasih. Sudah. Seperti yang kalian jelaskan tadi bahwa mengampuni sejati tidak memandang atau melihat ke belakang orang itu. Pengampunan yang sejati adalah transformatif, perubahan dari dalam diri yang kemudian berdampak bagi orang lain dengan cara melepaskan dendam, melepaskan amarah dari segala kesalahan orang lain. Bahkan kesalahan itu dalam pandangan orang lain tidak bisa diampuni. Jalanan Yesus memberikan suatu pemahaman bahwa pengampunan tidak memandang apa yang ada orang itu atau apa yang menjadi masalah pada orang itu. Tapi pengampunan yang sesungguhnya adalah pengampunan yang penuh dengan kasih. Setelah ini kalian akan menyimpulkan tentang materi kita hari ini mengenai ajaran Yesus dalam mengampuni dan bagaimana Anda atau teman-teman menilainya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, persilakan waktunya 5 menit dari sekarang. Di cerita hari ini saya menyimpulkan tentang mengampuni, bahwa mengampuni adalah membebaskan diri dari kata sakit, kemarahan, dan dendam terhadap sesama kita. Dalam kehidupan sehari-hari, pengampunan dapat diterapkan melalui tindakan saling memaafkan dan berempati dan bersikap ikhlas terhadap sesama. Terima kasih. Jawaban yang diberikan sangat baik dan penuh makna. Terima kasih. Ingin sampai kesimpulannya? Siapa? Oke, silakan. Ya baik, terima kasih kesimpulannya Pak. Baik Pak, dari materi hari ini saya dapat simpulkan bahwa Tuhan Yesus memberikan kita pengajaran bahwa mengampuni itu sangat penting, karena Allah Bapa juga telah mengampuni kita. Dan dalam doa Bapa kami saja Yesus mengajarkan bahwa ampunilah kesalahan kami seperti
kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, pengampunan itu bukan hanya seperti tindakan sesaat, tetapi sikap hati yang harus terus dibangun bahkan terhadap musuh. Nah, cara menerapkan ke dalam keteladanan Yesus ini, yaitu kita harus memaafkan dari hati, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Oke, baik, terima kasih atas kesimpulannya. Kita telah belajar mengenai teladan Yesus dalam mengampuni, bahwa mengampuni bukan hanya karena